Renungan kita, doa umat yang terancam dari Asaf. Kami dalam ancaman, kami dicela dan dicemooh oleh sesama. Kami menjadi bahan olok-olokan banyak orang. Ya Tuhan, Allah kami, tolong kami. Ya Allah penyelamat kami, lepaskanlah dan ampunilah dosa kami. Kami umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu. Kami bersyukur karena pertolongan dan penyelamatan dari-Mu. Saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara seiman, saudara-saudara seagama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan saudara-saudara yang saya sapa sebagai saudara dalam kemanusiaan. Kita setara, kita bersama, kita bersatu di dalam kemanusiaan. Saudara-saudara sekalian, Mazmur yang ada di hadapan saudara yang saya gubah tadi merupakan doa atau pujian yang berisi doa dari umat yang terancam. Umat yang mengalami hambatan, umat yang mengalami penindasan, umat yang mengalami begitu banyak hal-hal yang menyakitkan dan juga derita, sehingga aktualisasi diri mereka terhambat, mobilitas mereka pun terbatas karena terkurung dalam ancaman. Nah, ada satu kebiasaan pada masa lalu, dan juga kalau kita bandingkan dengan konteks kekinian, ada sejumlah suku atau subsuku di Nusantara misalnya, dan juga di Timur Tengah, ketika menghadapi masalah atau ancaman atau persoalan yang berat, termasuk kematian atau duka cita, bukan saja ratapan kesedihan, tangisan, penuh air mata, atau jeritan minta tolong, namun juga mereka memuji Tuhan, bernyanyi dalam ratapan yang isinya doa-doa permohonan, bahkan kata-kata yang menceritakan tragedi yang pernah mereka alami sebelumnya. Kita masih menemukan hal tersebut di berbagai suku dan subsuku di Indonesia misalnya. Nah, umat pada masa lalu juga seperti itu. Dalam ancaman, mereka bukan saja mempersiapkan senjata atau alat peperangan untuk pertahanan diri, tapi juga doa. Dan doa itu diucapkan dengan kata-kata dan juga puji-pujian. Ratapan yang di dalamnya merupakan permohonan agar Tuhan menolong. Dan dengan demikian mereka merasakan bahwa ketakutan itu bisa hilang karena memuji Tuhan. Ketakutan terhadap kehancuran itu bisa berubah menjadi keberanian untuk mempertahankan diri. Sama juga kesedihan bisa berubah menjadi senyum dan tawa walaupun ada duka dalam hati karena puji-pujian, karena nyanyian. Nah, dalam konteks itulah coba kita bandingkan dengan kebiasaan kita misalnya di wilayah di Nusa Tenggara Timur, di beberapa daerah di sana, dikala ada duka, ada yang bernyanyi dan beratap, tapi di dalamnya ada doa dan permohonan. Atau kita
pernah berinteraksi dengan beberapa suku di Sumatera, itu juga ada lagu-lagu yang isinya, nadanya, irama dan kata-katanya merupakan nyanyian permohonan kepada Tuhan dan memberikan kekuatan sehingga muncul keberanian. Nah, Mazmur Aswaf ini dalam pujiannya, kami dalam ancaman, kami dicela, ya Tuhan tolong kami. Dan ternyata Tuhan menolong. Dan setelah itu mereka bersyukur karena pertolongan dan penyelamatan dari Tuhan tersebut. Kami ini umat gembalaanmu, kami bersyukur kepada Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudara, dalam hidup kekinian masa kini tentu saja kadangkala dalam kesedihan kita bisa bernyanyi, walaupun suara nyanyian itu adalah nyanyian tragedi, ratapan, dan kesedihan. Atau ketika kita menyanyikan satu pujian penyembahan kepada Tuhan yang keluar bukan senyum dan tawa, tapi air mata. Itulah keadaan kita. Kita bisa melakukan, kita bisa nyanyikan nyanyian kesedihan, ratapan, dan pertolongan. Dan setelah itu kita merasakan hati begitu luas, ya, jiwa terbuka, sentuhan suara hati Tuhan melalui suara hati kita, dan kita segar kembali bahwa kita merasakan bahwa Tuhan menolong. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, tangisan kita, tangisan pribadi, tangisan umat, tangisan orang yang tercecer, termarginal, terlupakan, itu bisa berubah. Kita bisa rubah tangisan itu menjadi sukacita, tangisan sukacita, dan doa, dan keyakinan bahwa Tuhan menolong kita. Saatnya sekarang saudara-saudaraku, ketika kita duka bukan saja menangis, tapi kita juga bisa menyanyikan dalam duka. Ketika kita ketakutan bukan saja kita berteriak dan takut, tapi kita bisa berdoa dan menyanyikan lagu permohonan seperti pemazmur. Ketika kita terancam dalam bahaya, bukan saja kita berteriak dan ketakutan dan tak mampu berbuat apa-apa, tunduk lesu dan loyo, tapi kita juga bisa berkata, Tuhan selamatkan kami. Kami bisa. Ketika kita terancam atau dicela, diolok-olok orang lain, bukan saja kita bisa membalas itu dengan hal yang sama, tapi ketika yang paling indah, kita naikkan doa dalam kata dan doa dalam pujian. Biarlah Tuhan yang membalas itu. Pemazmur mengatakan, ya Tuhan Allah kami, tolong kami, penyelamat kami, lepaskan dan ampunilah kami. Kami adalah kawanan domba dan kami bersyukur atas pertolongan Tuhan terhadap kami. Kita tunduk kepala. Tuhan, seringkali kami juga menghadapi ancaman, tekanan, ketakutan, kepedihan, kesakitan, air mata, dan kesedihan yang tidak terurai. Tapi ya Tuhan, kami belajar ulang pada sehari ini bahwa semuanya itu bisa terjadi, dan kami bisa menangkan ancaman, ketakutan itu, kesedihan itu hanya dengan kami menaikkan permohonan kepada Tuhan dalam kata dan dalam nyanyian, di dalam pujian. Jadikan kami sebagai orang-orang yang kuat dan sebagai pemenang, karena Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami. Jadikan kami orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah permohonan kami. Dengar dan sambut kami di dalam doa dan sembahyang kami ini. Amin. Mari bersama-sama segenap anak bangsa disiplin, pakai masker, dalam rangka menjauhkan COVID-19 dari bumi Nusantara. Amin.